Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor satu, seorang guru mengamati bahwa beberapa siswa kesulitan dalam membuat inferensi berdasarkan teks yang mereka baca. Meskipun mereka sudah memahami informasi faktual yang terkandung di dalamnya, langkah yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah A. Memberikan lebih banyak latihan soal pilihan ganda yang menguji pemahaman literal. B. Menyediakan teks yang lebih mudah agar siswa tidak merasa kesulitan. C. Menggunakan teknik think aloud untuk memodelkan proses berpikir inferensial kepada siswa. D. Memberikan rangkuman dari teks agar siswa tidak perlu membaca secara mendalam. E. Meminta siswa menulis ulang teks dalam kata-kata mereka sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan teknik think aloud untuk memodelkan proses berpikir inferensial kepada siswa. Think aloud adalah strategi yang sangat efektif untuk membantu siswa memahami bagaimana membuat inferensi dari teks. Dengan teknik ini, guru memodelkan proses berpikir yang melibatkan menghubungkan informasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks dengan pengetahuan atau pengalaman mereka. Guru dapat menunjukkan bagaimana mereka menarik kesimpulan atau membuat inferensi berdasarkan petunjuk atau informasi implisit dalam teks. Teknik ini membantu siswa memahami proses berpikir inferensial yang sangat penting dalam memahami teks lebih dalam daripada sekedar informasi faktual. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C. Menggunakan teknik think aloud untuk memodelkan proses berpikir inferensial kepada siswa. Nomor 2, seorang guru mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek PBL dengan topik dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Siswa diminta untuk merancang solusi terhadap permasalahan yang mereka identifikasi, agar proyek ini dapat mendorong keterampilan analitis dan sintesis yang mendalam. Langkah pertama yang paling tepat adalah A. Memberikan daftar solusi yang telah terbukti untuk masalah tersebut. B. Menyediakan literatur yang lengkap dan meminta siswa untuk menghafalnya. C. Mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan, mengumpulkan data, dan merancang solusi mereka sendiri. D. Meminta siswa untuk membuat laporan proyek berdasarkan instruksi yang telah disiapkan. E. Memberikan waktu lebih lama untuk penelitian agar siswa memiliki lebih banyak informasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan, mengumpulkan data, dan merancang solusi mereka sendiri. Langkah pertama yang paling efektif dalam pembelajaran berbasis proyek PBL adalah memberikan siswa kebebasan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan, mengumpulkan data yang diperlukan, dan merancang solusi mereka sendiri. Ini akan mendorong siswa untuk terlibat dalam proses berpikir analitis dan sintesis, di mana mereka harus mengevaluasi berbagai informasi, menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari, dan menciptakan solusi yang sesuai dengan masalah yang mereka temui. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mengembangkan keterampilan yang lebih mendalam dalam pemecahan masalah. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah C. Mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan, mengumpulkan data, dan merancang solusi mereka sendiri. Nomor 3. Seorang guru ingin mengajarkan keterampilan berpikir kritis kepada siswa melalui pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa harus mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan membuat keputusan. Salah satu cara untuk mendorong siswa berpikir kritis adalah
A. Memberikan jawaban langsung agar siswa cepat mengetahui solusinya. B. Mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memberikan alasan yang kuat untuk keputusan mereka. C. Menyediakan soal dengan pilihan ganda agar siswa memilih jawaban yang benar dengan cepat. D. Memberikan kuis setelah setiap topik untuk menguji pemahaman konsep. E. Membiarkan siswa menemukan jawaban mereka tanpa memberikan bimbingan apapun. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memberikan alasan yang kuat untuk keputusan mereka. Mengajukan pertanyaan terbuka adalah salah satu strategi yang sangat efektif untuk mendorong siswa berpikir lebih kritis. Pertanyaan terbuka memungkinkan siswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, menganalisis informasi dengan lebih mendalam, dan memberikan alasan yang kuat untuk keputusan mereka. Dengan cara ini, siswa dilibatkan dalam proses berpikir yang lebih kompleks, yang mendorong mereka untuk mengevaluasi informasi, menghubungkan ide-ide, dan membangun argumen yang rasional. Ini adalah inti dari pengembangan keterampilan berpikir kritis. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memberikan alasan yang kuat untuk keputusan mereka. Nomor 4. Dalam rangka meningkatkan keterampilan komunikasi antar siswa, seorang guru menerapkan pembelajaran berbasis diskusi dengan tema kontroversial. Namun beberapa siswa cenderung tidak berbicara karena takut pendapat mereka ditentang. Agar diskusi tetap produktif dan inklusif, langkah yang paling efektif adalah A. Menentukan satu siswa untuk berbicara secara bergantian agar semua siswa dapat mendengarkan. B. Membuat aturan diskusi yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara. C. Menghentikan diskusi jika ada perbedaan pendapat yang tajam. D. Meminta siswa untuk berbicara hanya jika mereka sepakat dengan pendapat mayoritas. E. Menyediakan materi tertulis yang mendukung pendapat guru agar diskusi terarah. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat aturan diskusi yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara. Agar diskusi tetap produktif dan inklusif, penting untuk membuat aturan diskusi yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, siswa akan merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut ditentang atau dihakimi. Aturan yang jelas dan mendukung setiap siswa untuk berbicara secara bergantian akan mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Hal ini juga membantu memastikan bahwa semua suara didengar, termasuk yang berbeda atau minoritas. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Membuat aturan diskusi yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara. Nomor 5. Seorang guru mengamati bahwa meskipun siswa memiliki kemampuan kognitif yang baik, mereka kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi baru. Untuk meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan siswa, guru sebaiknya A. Memberikan lebih banyak soal latihan dengan format yang serupa dengan yang telah diajarkan. B. Mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman pribadi dan konteks kehidupan nyata mereka. C. Mengurangi variasi soal agar siswa tidak kebingungan. D. Memberikan jawaban yang benar dan meminta siswa untuk menghafalnya. E. Membatasi diskusi kelas agar siswa tidak bingung dengan berbagai pendapat yang berbeda.
Jawaban yang paling tepat adalah B, mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman pribadi dan konteks kehidupan nyata mereka. Untuk meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan, siswa perlu didorong untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman pribadi dan konteks kehidupan nyata. Hal ini membantu siswa melihat bagaimana konsep-konsep yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam berbagai situasi di luar konteks. Pembelajaran formal mengaitkan teori dengan praktik membuat pengetahuan lebih bermakna dan lebih mudah diingat serta diterapkan pada masalah atau situasi baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam konteks yang lebih luas. Jadi, kunci jawaban nomor 5 adalah B. Mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman pribadi dan konteks kehidupan nyata mereka. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video yang lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.